Oke, sudah terlihat screen. Oke, kita mulai presentasi kita hari ini. Selamat datang di dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal, Bapak Ibu. Selama ini mungkin orang mengenal emas itu hanya sebagai alat lindung nilai, ya, sebagai penyelamat aset Anda supaya tidak tergerus oleh inflasi, ya. Karena emas memang sudah terbukti mampu menyelamatkan kekayaan Anda bagi yang sudah kaya untuk tetap kaya agar tidak terkena inflasi. Tapi orang menganggap emas ini tidak begitu menguntungkan sebagai instrumen investasi. Sehingga orang banyak lari kepada instrumen investasi yang lain seperti saham, seperti kripto, dan lain-lain Bapak Ibu. Tapi tahukah Anda bahwa konsep emas yang anti inflasi ini jika digabung dengan konsep syariah, dia menjadi dahsyat Bapak Ibu. Menjadi sebuah kekuatan yang bisa meningkatkan aset dan kekayaan Anda, pastinya lebih cepat, aman, legal, dan syariah. Nah, inilah yang hari ini akan kita bahas, sebuah rahasia yang ditemukan oleh Quantum Metal, yang mana foundernya memang sudah berpengalaman 20 tahun di dalam dunia emas logam mulia ini, dan dia menemukan cara bagaimana agar kita bisa meningkatkan aset dan kekayaan dengan cara aman, lebih cepat, legal, dan syariah. Nah, apa yang Quantum Metal ingin tawarkan? Ya, inilah yang Quantum Metal ingin tawarkan adalah sebuah sistem tentang emas syariah untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda. Tentunya, ya sekali lagi, karena kita adalah distributor emas, tentunya emas fisiknya dipastikan ada. Nah, tetapi kita tidak sekedar bicara emas fisik. Kita punya sistem yang bisa meningkatkan aset dan kekayaan. Dengan cara memberikan daya ungkit, memberikan permodalan untuk beli emas 10 kali lebih banyak Bapak Ibu. Jadi ada bantuan permodalan buat kita semua. Kemudian kita punya sistem supaya bisa mengumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, selama ini kan kita hanya berpikir bisa beli emas kalau ada uang lebih. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu menemukan sebuah sistem, walaupun tidak punya uang lebih, Bapak Ibu bisa punya emas. Nah, ini yang menarik. Dan kita diberikan sebuah peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas. Dan ini sudah terbukti penghasilan Bapak Ibu bisa raih sangat besar apabila Bapak Ibu memang mau jalankan dan ikuti bisnisnya Bapak Ibu. Jadi 3 peluang inilah yang ditawarkan oleh Quantum Metal untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena hanya ada di sistem ini Anda bisa dapatkan tambahan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak tanpa ada tagihan cicilan, tanpa ada risiko lelang, dan tanpa risiko uang hilang. Artinya aman Bapak Ibu, dan keuntungan bisa Bapak Ibu dapatkan 10 kali lebih besar. Oke, nah harga emas pastinya juga lebih murah. Nah, sistem ini saat ini masih satu-satunya di dunia tanpa ada saingan Bapak Ibu. Jadi kita bisa dapat tambahan modal, dibantu tambahan modal, dan tidak ditagih cicilan. Nah, ini yang menarik. Kapan kita baru kembalikan tambahan modal ini? Pada saat kita sudah jual emasnya. Pada saat harga emas dan naik, kita untung, emasnya kita jual, barulah kita kembalikan pinjaman modal atau tambahan modal tadi. Ya, jadi terjadi jual beli dulu Bapak Ibu. Ya, baru kita kembalikan setelah kita untung. Oke, ini poin pertama yang sangat menarik dan tidak ada di konsep lain di luar sana. Selanjutnya, yang kedua, hanya ada di sistem ini kita bisa kumpulkan tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih Bapak Ibu. Dengan cara konversikan uang emas Anda untuk dapatkan uang tunai. Jadi Anda punya emas, Anda bisa ambil uang tunai dengan menitipkan emas tanpa ada tagihan cicilan. Jadi Bapak Ibu bawa uang tunai tapi nggak ditagih cicilannya. Bapak Ibu, barang kita yang kita titip tidak ada resiko dilelang. Jadi aman, ya, tanpa bunga berbunga, tanpa beban, tanpa kontrak, ya. Dan poin yang ketiga adalah hanya di sistem ini Bapak Ibu bisa menjadi pedagang emas atau pebisnis emas Bapak Ibu.
Yang mana kita tahu pebisnis emas selama ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya yang punya modal besar. Nah, di sini kita semua bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas dengan penghasilan tanpa batas, dan kita dibuatkan sebuah sistem yang handal tanpa perlu keluar modal bayar franchise, Bapak Ibu. Ya, tidak ada uang join, tidak ada uang hilang di sini. Stok emas sudah disediakan oleh Quantum Metal, ya, karena kita didukung oleh perusahaan emas yang besar di dunia, dan tanpa perlu sedia toko, tanpa gaji karyawan, kita tinggal pasarkan sistemnya, kembangkan sistemnya, dan Bapak Ibu berhak mendapatkan penghasilan sebagai pedagang emas yang luar biasa. Oke. Jadi 3 produk yang tadi saya simpulkan kembali. Dapat bantuan modal 10 kali lebih banyak untuk beli emas 10 kali lebih banyak, sehingga Bapak Ibu bisa untung 10 kali lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa beli emas. Ini adalah program yang berbeda. Bisa beli emas tanpa uang lebih. Nah, ini juga program yang dahsyat. Yang ketiga, menjadi pebisnis emas tanpa modal franchise, Bapak Ibu. Nah, 3 poin ini menurut Bapak Ibu menarik untuk Bapak Ibu tekuni atau untuk pelajari lebih lanjut? Sangat menarik, Pak. Menarik. Nah, inilah yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas tentang produknya lebih detail, kita akan pelajari lagi tentang perusahaannya, Bapak Ibu. Produk menarik, tentu kita harus cek and recheck dulu terlebih dahulu tentang perusahaan kita ini. Apakah perusahaan ini bisa dipercaya atau tidak? Apakah perusahaan ini benar? Apakah perusahaan ini aman? Nah, apakah kita perlu membahas ini? Boleh respon, Bapak Ibu? Perlu. Pasti perlu ya. Oke. Perlu. Sangat perlu pastinya, betul nggak? Nah, sebelum kita kupas seperti apa perusahaan Quantum Metal, mungkin Bapak Ibu 1-2 orang boleh mewakili seperti apa kira-kira perusahaan yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Boleh sharing 1-2 orang, beri respon seperti apa kira-kira nih perusahaan yang bisa dipercaya menurut Bapak Ibu. Waktunya sudah lama beroperasi. Oke, sudah lama Tanpa beroperasi. cacat. Artinya sudah terbukti beroperasi lama dan tidak punya masalah ya. Oke, Ya. lanjut. Apalagi? Berpengalaman dalam perdagangan emas. Berpengalaman dalam perdagangan emas. Oke, apalagi? Oke, ada lagi yang mau nambah? Oke, saya lanjut aja ya, biar kita nggak lama-lama. Mungkin di antara Bapak Ibu akan menjelaskan seperti ini, harus punya izin lengkap, kantornya jelas, sudah lama. Nah, tadi dari disebutkan mungkin lamanya itu kira-kira lebih dari 5 tahun, diakui lembaga negara, bekerja sama dengan perusahaan besar, dan lain-lain. Oke, mungkin kira-kira seperti itulah yang kita anggap perusahaan yang bisa dipercaya. Oke, mari kita lihat dan kita nilai bersama seperti apa Quantum Metal ini. Oke, yang pertama, Quantum Metal sudah berdiri 10 tahun Bapak Ibu, ya, dengan nama Quantum Metal Senior Berhad, berpusat di Malaysia. Selama 7 tahun pertama, Quantum Metal hanya melayani perusahaan besar seperti bank. Ya, jadi bank syariah di Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal. Yang kedua, koperasi Bapak Ibu. Bukan koperasi kecil-kecilan, tapi koperasi yang dikelola oleh negara. Yang ketiga, dia bekerja sama juga dengan pegadaiannya Malaysia. Dan banyak lagi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar Bapak Ibu selama 7 tahun. Baru sejak 2019, Quantum Metal membuka sistem ini untuk orang banyak, untuk orang umum seperti kita. Jadi di tahun 2019, setelah 7 tahun dia bertransaksi dengan perusahaan besar, barulah dia membuka diri untuk orang pribadi seperti kita. Nah, jadi di Malaysia sudah mulai sejak 2019. Nah, di Indonesia baru buka kantor cabang 1 tahun Bapak Ibu, dan kita pun dalam pra-launching ya, pra-launching, belum launching. Ya, jadi belum geber acara besar-besaran, baru memperkenalkan. Oke, di Indonesia hanya kantor cabang pemasaran, statusnya perusahaan modal asing. Jadi kita tetap berinduk ya, berinduk pada
perusahaan Quantum Metal yang sudah 10 tahun di Malaysia. Ya, jadi sudah berdiri sejak tahun 2012 ya. Oke, nah ini kantornya, dan di Indonesia sudah ada kantor di Plaza Indonesia Tower di Jakarta lantai 29. Bapak Ibu bisa mampir di kantor kita di Jakarta lantai 29 Plaza Indonesia di hari kerja untuk bertanya-tanya lebih lanjut ya, untuk mengenal lebih mendalam. Oke. Dan kita bukan sekedar perusahaan biasa Bapak Ibu. Quantum Metal ini adalah distributor resmi perusahaan emas yang bernama Pertmin Australia. Pertmin ini adalah perusahaan emas milik negara Australia, yang mana Australia adalah penambang emas terbesar nomor 3 di dunia, kadang-kadang nomor 2, bergantian dengan Rusia Bapak Ibu. Nah, kita adalah distributor resminya. Sebagai bukti bahwa Quantum Metal adalah distributor resmi daripada Pertmin, Bapak Ibu bisa buka langsung di websitenya Pertmin, yaitu pertmin.com. Di situ Bapak Ibu cari distributor, akan muncul nama Quantum Metal Senior Berhad. Ini websitenya. Nah, jadi ini website induk kita adalah Quantum Metal Senior Berhad, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka. Dan kita adalah distributor resmi, Bapak Ibu. Kita adalah distributor resminya. Ya, Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh chatting dulu sementara, nanti saya akan buka sesi bertanya ya. Jadi di chat aja dulu. Oke. Dan bank-bank syariah di Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal Bapak Ibu. Bank apa saja? Ada Bank Muamalat Malaysia, ada Afin Bank Malaysia, Allianz Bank, ada Araji Bank dan lain-lain Bapak Ibu. Pertanyaannya simple. Kalau bank membeli emas sama Quantum Metal dan sudah berlangganan lebih dari 5 tahun sampai detik ini Bapak Ibu, kira-kira ini perusahaan benar, ada izin atau tidak Bapak Ibu? Benar. Ya, perusahaan benar, sepakat ya. Tapi mungkin kita penasaran, benar nggak nih bank beli emas sama Quantum Metal? Bagaimana buktinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Kita jangan mudah percaya hanya dengan PowerPoint ya Bapak Ibu. Semuanya harus minta fakta, datanya Bapak Ibu. Ya, karena dulu saya juga begitu. Ya, cara yang terbaik tentunya kita datang langsung ke bank di Malaysia. Kita pergi ke Bank Muamalat, kita pergi ke Afin Bank, kita tanya langsung ke bank itu. Benar nggak nih bahwa supplier emas daripada bank ini adalah Quantum Metal? Saya pastikan mereka akan jawab benar. Tapi karena kita hari ini belum bisa ke sana, kita boleh cek juga secara online Bapak Ibu. Ya, saya akan masuk ke online untuk menunjukkan ke Bapak Ibu cara ngeceknya. Bapak Ibu boleh tanya ke Google. Sekarang semuanya mudah ya. Bisa tanya ke Google Bapak Ibu. Tanya, ketik di sini Bank Muamalat Gold Supplier, maka Google akan tunjukkan ini. Kita masuk ke websitenya Bank Muamalat. Nah, jadi ini bukan websitenya Quantum Metal, tapi langsung ke websitenya Bank Muamalat Bapak Ibu. Di sini dicantumkan semua hal yang berhubungan dengan emas ini, termasuk gold suppliernya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, saya tandain di sini, gold supplier ditulis adalah Quantum Metal Senior Berhad. Oke, kalau yang menulis adalah bank itu sendiri Bapak Ibu, di website bank itu. Kira-kira ini data benar atau data abal-abal? Boleh respon Bapak Ibu? Bisa benar, bisa abal-abal, Pak. Contoh boleh bilang abal-abal. Apakah Bank Muamalat akan menulis berita data abal-abal di sini untuk menipu nasabahnya? Tidak, Pak. Tidak. Jadi data benar atau bisa abal-abal? Benar. Oke. Akan tidak mungkin lah ya kira-kira Bank Muamalat menulis ini untuk menipu nasabahnya untuk membela Quantum Metal, atau enggak? Tapi Betul. kita nggak bisa puas hanya dengan satu informasi. Bolehkah kita cek bank lain? Ya boleh aja. Ya Allianz Bank, Bapak Ibu, siapa gold suppliernya? Ya kita boleh lihat di sini, kita klik. Ya maka akan muncul di sini di websitenya Allianz Bank sendiri ya, bukan websitenya Quantum Metal Bapak Ibu. Saya perbesar dikit biar enak. Nah di sini ada muncul Quantum Metal Senior Berhad sebagai gold supplier Bapak Ibu. Jadi ditulis oleh websitenya Allianz Bank sendiri.
bukan ditulis oleh Quantum Metal. Kalau ditulis oleh Quantum Metal bisa saja ini palsu. Ya, tapi bank itu sendiri yang menulis. Nah, ini artinya data ini boleh dibilang valid Bapak Ibu. Memang benar Alien Bank, Bank Muamalat beli emasnya sama Quantum Metal. Kalau nggak mungkin mereka nulis ini. Ya. Karena mereka tidak menerima iklan ya. Nah, itu. Nah, ini poin ya. Saya hanya kasih sedikit cuplikan. Kalau Bapak Ibu masih ragu, saran saya yang terbaik kita datang ke bank itu langsung. Kita tanya ya, sudah ada beberapa tim kita yang dari Indonesia memang mampir ke bank itu dan menanyakan langsung Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu masih belum yakin, boleh saya sarankan datang ke bank biar kita lebih puas Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian pendanaan kita didukung juga oleh Bullion Bank Bapak Ibu. Nah, ini orang Indonesia masih banyak yang belum paham Bullion Bank ini apa. Saya pun juga awal-awalnya saya nggak tahu, tapi saya belajar di Google, saya pelajari di YouTube, saya baru paham. Ternyata Indonesia pun belum ada Bullion Bank. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk punya Bullion Bank sendiri. Nah, smelternya sedang dibangun di Gersik, dan targetnya tahun 2024 Bullion Bank Indonesia sudah berdiri Bapak Ibu. Ya, karena Bullion Bank ini sangat penting ya sebagai stok emas Indonesia. Karena selama ini karena Indonesia tidak punya Bullion Bank, sementara Indonesia adalah penambang emas. Semua emas hasil tambang Indonesia itu harus diletakkan di negara lain Bapak Ibu. Dititip di Singapura, dititip di Australia supaya bisa masuk dalam perdagangan dunia. Karena sistem perdagangan dunia itu ada sistemnya. Ada sistemnya. Dan kita harus letakkan di Bullion Bank. Nah, sementara Indonesia nggak punya Bullion Bank, dia terpaksa harus meletakkan emasnya di Bullion Bank negara lain. Nah, sekarang Indonesia akan bangun Bullion Bank sendiri, Bapak Ibu. Nah, perusahaan QM ini sudah didukung oleh Bullion Bank luar negeri, Bapak Ibu. Ya, karena itulah dia bisa bantu kita untuk permodalan beli emas 10 kali lebih banyak. Ya, karena ada sumber pendanaannya. Kemudian yang penting juga semua transaksi perusahaan ini tercatat di bursa dan diaudit. Nah, di bursa mana? Sekarang kita sudah go internasional, maka sudah tercatat di Soraka Global. Nah, di Soraka ini bursa global ya. Kemudian di Indonesia, kedepannya kita akan dicatat juga di ICDX. Jadi ini bursa lokal kita. Nah, Bapak Ibu, kebetulan besok ini kita ingatkan, besok kita akan Zoom meeting bersama dengan Country Manager Indonesia, Pak William. Besok ya, jam yang sama, mulai jam 8 kurang. Nah, kita akan Zoom meeting bersama untuk update tentang perkembangan ICDX ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu akan mendapatkan berita gembira lah besok ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Jadi semua transaksi itu akan dicatat di bursa supaya bisa diaudit oleh lembaga negara Bapak Ibu. Selain lembaga negara, kita juga diaudit oleh lembaga syariah. Nah, di sini ada lembaga syariah Tawafuk. Ini berpusat di Dubai Bapak Ibu. Ini mengaudit dan mengeluarkan sertifikat bahwasanya Quantum Metal itu patuh syariah. Artinya 100% fisikalnya ada. Ya, 100% ada fisikal dalam setiap transaksi. Kemudian kita juga diaudit oleh lembaga syariah Aufi yang berpusat di Bahrain Timur Tengah. Ya, di Bahrain ya. Ini juga mengeluarkan sertifikat syariah. Ada satu lagi lembaga yang mengeluarkan sertifikat syariah yaitu Rakaba yang berpusat di Amerika Serikat sana Bapak Ibu. Itu juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Ya, jadi lembaga-lembaga syariah dunia yang terpercaya dunia sudah mengeluarkan sertifikat bahwasanya ini patuh syariah. Oke, kedepannya kita pun akan sampai ke DSN ya, Lembaga Syariah Dewan Syariah Nasional dari MUI Bapak Ibu. Tapi tentunya setelah persyaratan Bapepti kita selesai baru kita bisa melangkah ke DSN. Jadi tidak saling melangkahi. Ya, jadi semua semua perizinan, semua kelengkapan regulasi akan dilengkapi 100% oleh perusahaan Quantum Metal. Cuma kita harus melangkah step by step menurut aturan, jadi tidak melangkahi. Oke,
Dan perusahaan kita bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar di dunia, yaitu ICBC Bank, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di Google siapa bank terbesar di dunia, yaitu ICBC Bank dari China. ICBC Bank juga mempercayakan pada Quantum Metal untuk mendistribusikan produksi emasnya yang bernama Panda Gold. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ini ada dokumentasinya kerjasama tersebut, Bapak Ibu. Dan kita juga bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia, yaitu Pegadaian Malaysia. Di Malaysia disebut Aranu Tekun. Jadi bukan disebut Pegadaian, ya, tapi Aranu Tekun ini kalau di Indonesia disebut Pegadaian. Nah, bekerja samanya seperti apa? Yang pertama, Aranu Tekun juga milik negara Malaysia. Dan dia beli emas juga Quantum Metal, Bapak Ibu. Perusahaan milik negara saja beli emas sama Quantum Metal. Kira-kira ini perusahaan yang bisa dipercaya atau tidak? Sangat. Bisa banget, Pak. Sangat bisa, ya. Karena sudah perusahaan kelas negara ini kan. Kemudian dia bukan cuma beli emas, dia juga membantu bekerja sama mendistribusikan fisik emasnya. Jadi kalau ada kita ke Malaysia, member Malaysia nih, saya mau ambil nih, jemput emas nih, ambil fisik emas nih. Bapak Ibu bisa ambil di semua kantor Pegadaian Malaysia. Di semua kantor cabang atau pegadaian yang ada di Malaysia, Bapak Ibu. Kita bisa jemput emas di sana. Tapi insya Allah setelah kita punya BPT keluar, nanti pun kita bisa withdraw fisik di Indonesia. Itu akan dilayani oleh PT Brankas, anak perusahaan dari PT Antam, Bapak Ibu. Nah, ini besok kita akan dapat kabar baiknya seperti apa update tentang kerjasama dengan Antam dan lain-lain. Oke, jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan momen ini ya. Dan perusahaan kita juga meletakkan jaminan stok emasnya di Bring Singapura. Jadi stok emas itu diletakkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baru transaksi ini bisa berjalan. Bukan nunggu ada order baru emasnya disediakan, enggak. Stoknya disediakan dulu, diletakkan di Bring Singapura. Ini yang diaudit, ya. Jadi yang diaudit itu stok emasnya dan transaksinya, ya. Nah, Bring ini siapa? Bring ini adalah Brankas Dunia, Bapak Ibu, yang mana ini sudah 150 tahun, ya, dan dipercaya oleh 110 negara. Sudah 150 tahun dan ada 110 negara yang meletakkan emasnya di sini. Termasuk Indonesia, Bapak Ibu. Dan termasuk juga Quantum Metal. Jadi kenapa negara rame-rame meletakkan emas di sini? Karena salah satu keunggulannya adalah 100% diasuransikan di Lloyd's London. Jadi 100% aman. Kalau terjadi apa-apa dengan Bring, maka Lloyd's London yang akan mengganti rugi semua. 100%, bukan sebagian, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah kehebatan Bring, dan Quantum Metal meletakkan juga stoknya di Bring. Dan Quantum Metal ini juga bekerja sama dengan DPIM Malaysia. DPIM ini kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah Kadin, Bapak Ibu, Kamar Dagang Industri. Kalau DPIM Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Oke. Dan kita juga bekerja sama dengan ACO Gold. Ini adalah koperasi yang dikelola oleh Kerajaan Malaysia langsung atau negara Malaysia yang kelola. Bukan koperasi perorangan atau kelompok, tapi langsung koperasi yang dikelola oleh negara Malaysia. Ini adalah koperasi terbesar di ASEAN, ya, ada 60 juta member. Kemudian Malakat Mall itu menerima pembayaran dalam bentuk emas GSA-nya Quantum Metal. Jadi kita belanja di mall tersebut, kita boleh bayar dengan GSA, dengan emas. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah OTC list terdaftar di KIME, di Nasdaq, Bapak Ibu. Ya, karena perusahaan kita sedang mempersiapkan diri untuk bisa go public internasional di Amerika sana, Bapak Ibu. Ya, nah, buktinya apa nih? Nah, yang pertama kita boleh cek buktinya, karena banyak perusahaan ngaku-ngaku mau go public tapi nggak ada buktinya. Kita cek dulu, ketik Quantum Metal Nasdaq, Bapak Ibu. Benar nggak ini ada? Nah, kita cek langsung di websitenya Nasdaq, Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk websitenya Nasdaq, muncullah nama Quantum Metal di sini. Ya, nah ini baru benar kita memang sudah diketahui oleh Nasdaq, sudah masuk dalam organisasinya Nasdaq, Bapak Ibu. Ya, nah ini. Jadi Quantum Metal Nasdaq, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu boleh cek perusahaan yang bagus itu pasti ada diberitakan di Bloomberg Bapak Ibu. Kalau dia memang perusahaan yang internasional. Nah, Bapak Ibu boleh cek, diketik di Google Quantum Metal Bloomberg Bapak Ibu. Ya, karena di Bloomberg ini berita ekonomi dunia di sini semua dan tidak ada berita hoax di sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa cek. Ya, Bloomberg ini dalam berita Bloomberg, ini Quantum Metal Exchange Incorporation ya, KIMEI tadi. Nah, ini sudah diberitakan juga di Bloomberg. Nah, kalau Bapak Ibu mau cari beritanya banyak Bapak Ibu tentang Quantum Metal, Bapak Ibu boleh Google sendiri. Saya hanya kasih contoh-contoh saja ya, karena kalau kita bongkar semua newsnya, wah nggak selesai-selesai presentasi kita nanti. Oke, cuman kita hanya mau kasih bukti saja. Oke Bapak Ibu, jadi banyak sekali poin-poinnya Bapak Ibu. Dan yang paling penting di perusahaan ini tidak ada beban sistem Bapak Ibu. Nah, ini hal yang paling penting kita pahami. Apa yang dimaksud dengan tidak ada beban sistem? Karena perusahaan Quantum Metal tidak menjanjikan profit Rp1 pun, tidak memberikan bagi keuntungan buat Bapak Ibu. Ya, kan di luar sana tuh banyak perusahaan yang selama ini scam ya, karena memberikan profit 1% per hari atau 1% per minggu atau berapapun lah itu. Itu artinya ada beban sistem. Semakin ramai orang bergabung, semakin besar bebannya dan semakin cepat dia scamnya Bapak Ibu. Nah, bank saja yang selama ini kita kenal aman ya, ternyata belakangan ini di Amerika ada beberapa bank besar yang kolab juga dikarenakan beban sistem juga, karena bank memberi bunga tetap walaupun bunganya kecil Bapak Ibu ya, hanya 5% per tahun ya di Amerika itu sekarang, itu pun karena baru dinaikkan, itu pun kolab Bapak Ibu per tahun ya. Nah, di sini nggak ada beban sistem, tapi tentu teman-teman akan nanya, kalau nggak ada keuntungan, ngapain kita join? Nggak dapat untung. Nah, bukan nggak dapat untung. Keuntungan kita dapat karena di sini kita transaksi adalah jual beli emas, Bapak Ibu. Kita beli emas, di saat harga emas naik, maka kita untung. Tetapi tentunya berbeda dengan kita beli emas di toko. Kenapa? Karena di sini kita dapat bantuan beli emas 10 kali lebih banyak. Ya, sehingga untung kita bisa menjadi 10 kali lipat dari kenaikan harga emas di market. Nah, itu yang membedakan kita. Ya, kemudian perusahaan juga dapat untung pada saat member membeli emas karena perusahaan kita memang jualan emas. Ya, jadi semakin banyak orang membeli ya semakin besar juga keuntungan perusahaan. Sementara perusahaan tidak punya beban. Simpel aja saya nanya ke teman-teman Bapak Ibu semua. Jika perusahaan ini tidak ada beban karena tidak menjanjikan profit, apakah dia bisa bertahan jangka panjang? Boleh respon? Sangat bisa ya Pak. Ya, bisa Pak. Ya, logikanya bisa. Ya, oke. Mari kita lihat lagi. Nah, sekarang kita kembali ke produk. Sebelum kita kembali ke produk, dari penjelasan saya tentang perusahaan tadi, bagaimana kesimpulan teman-teman, Bapak Ibu? Silakan boleh sharing. Layakkah ini dipercaya atau tidak? Boleh 1-2 orang mewakili? Layak Pak. Sangat layak sekali. Oke. Layak. Layak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut kembali ke produk nih. Ya. Supaya lebih detail. Oke, yang pertama kita jelaskan tentang manfaat sistem GCA. Yaitu bagaimana membuat pengeluaran kita yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Oke. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran yang hangus Bapak Ibu? Ya, selama ini Bapak Ibu punya belanja? Apakah bayar listrik, bayar cicilan? Punya Pak. Bayar uang dapur? Punya ya? Ya, tiap Selama bulan. ini selama ini kita bayar cicilan uang dapur, uangnya kembali Hangus. lagi atau habis? Hangus, habis. Habis. Nah, itulah yang disebut dengan hangus ya Bapak Ibu ya. Nah, selama ini pengeluaran hangus, sekarang dengan sistem GCA bisa jadi tabungan emas Bapak Ibu. Ya, bisa jadi tabungan emas. Nah, nanti kita ini dan kita bisa miliki tabungan emas tanpa uang lebih. Nah, saya mau nanya nih dulu ke Bapak Ibu semua yang hadir. Mau nggak punya tabungan emas walaupun nggak punya uang lebih? Mau. Mau ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi.
Dan pastinya sistem ini tanpa tagihan. Tanpa tagihan cicilan, Bapak Ibu, nggak dikejar-kejar. Ya, Bapak Ibu aman, barang kita tidak akan dilelang, tidak ada resiko lelang, Bapak Ibu. Jadi kita tetap bisa punya tabungan emas dan kita tetap bisa belanja seperti biasa. Inilah unik konsep GCA ini. Oke, mari kita lihat lebih lengkap. Program ini adalah menitipkan ya, bukan menukarkan. Menitipkan emas kita dan kita boleh ambil uang tunai tanpa harus menjual emasnya. Karena kita bilang tidak jual emas, berarti emasnya masih punya kita 100%. Nah, program ini agak mirip dengan sistem gadai. Ya, jadi saya kasih perbandingan dengan sistem gadai agar Bapak Ibu mudah memahami saja. Tapi pastinya berbeda juga. Ya, mari kita lihat persamaannya dulu. Di GCA ini atau Gold Convert Account ini kita punya emas, kita konversi dengan uang tunai. Jadi dapat uang tunai. Ya, tapi namanya konversi. Sementara kalau di gadai namanya gadai. Sama-sama dapat uang tunai. Nah, tujuannya sama-sama ambil uang tunai, tapi yang membedakan adalah di GCA tidak ada cicilan, Bapak Ibu. Makanya dia tidak disebut gadai. Sementara di sistem gadai, Bapak Ibu wajib cicil, ya wajib bayar. Ada yang per kontrak, ada yang per tahun, per 6 bulan atau per bulan, tergantung kontraknya seperti apa. Sementara di tempat kita di GCA ini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan Rp1 pun. Selama berapa lama? Terserah kita. Mau 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, tidak ada masalah, tidak perlu cicil, dan barang kita aman tidak akan dilelang Bapak Ibu. Ya, jadi kita titip. Sementara di sistem gadai ada risiko lelang. Nah, kita hanya nanti bayar manajemen fee 3,5% per tahun, tapi tidak ditagih sama sekali. Nanti setelah kita jual, setelah untung kita jual emasnya, baru manajemen fee dihitung. Ya, apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, terserah kita Bapak Ibu. Sementara di sistem gadai Bapak Ibu ditagih, ya ditagih jasa titip, ditagih bunga 11% sampai 15% per tahun. Jadi sudahlah lebih mahal, ditagih lagi Bapak Ibu. Ya, dan kita nggak ada kontrak, ya. Sementara di sistem gadai ada kontrak, kita bisa jual dan terminate kapan saja, kita yang tentukan Bapak Ibu. Ya, kita yang tentukan. Sementara di sistem di pegadaian, di sistem gadai, ya perusahaan yang tentukan, ya. Nah, dengan konsep GCA, semakin banyak kita ambil tunai, kita konversi emas, kita ambil tunai semakin banyak, maka semakin banyak tabungan kita. Dan kita nggak ada beban Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada beban. Tapi kalau di sistem gadai, semakin banyak kita melakukan gadai, semakin besar kewajiban kita cicil. Kalau suatu hari nggak mampu cicil, maka barang kita akan dilelang atau dijual paksa Bapak Ibu. Ya, inilah yang membedakan. Yang mana yang aman Bapak Ibu? GCA atau sistem gadai? Mana yang Bapak Ibu pilih? GCA, Pak. Ya, Pak. Ya, oke, berarti sampai di sini sudah lebih paham ya. Kita masuk lagi bagaimana mempraktekkan GCA ini supaya kita bisa selamatkan belanja yang hangus menjadi tabungan emas atau sekaligus bisa memiliki tabungan emas tanpa uang lebih Bapak Ibu. Ini misalnya Bapak Ibu punya penghasilan ya 1 bulannya 10 juta. Ini buat contoh supaya mudah dihitung aja Bapak Ibu. Nah, penghasilan bulanan setiap bulan dapat 10 juta. Selama ini kalau kita dapat penghasilan, kita belanja sana sini, bulan depan habis, tunggu lagi bulan depan sehingga nggak punya tabungan, betul nggak? Habis saja tiap bulan, habis tunggu lagi penghasilan berikutnya. Nah, sekarang ini setiap penghasilan itu bisa jadi tabungan emas dulu dan kita bisa tetap belanja. Caranya gimana? Saat kita dapat uang penghasilan 10 juta, kita belikan dulu emas GSA. Misalnya harga emas 1 juta, maka dapat 10 gram Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu akan mengatakan, setelah beli emas kan uang 10 juta saya habis, udah jadi emas. Gimana saya mau belanja? Bagaimana saya mau bayar uang cicilan, uang listrik, dan uang dapur? Nah, disinilah program GCA tadi. Emas yang 10 gram ini kan sudah punya kita.
Kita GCA kan untuk ambil 85%-nya dari modal awal. Itu kita akan terima 8,5 juta Bapak Ibu. Kalau sudah dapat 8,5 juta, udah bisa nggak untuk belanja kebutuhan? Halo? Bisa. Dan ini prosesnya hanya kurang lebih 1-2 hari kerja, normalnya udah masuk rekening Bapak Ibu. Nah, jadi kita udah dapat uang 8,5 juta, emasnya masih 10 gram ini punya kita. Menjadi tabungan kita Bapak Ibu. Jadi kita punya uang tunai dan punya emas sekarang 10 gram. Kalau dulu kita nggak punya program GCA, 10 juta ini kita belanjakan habis, nggak ada tabungan emasnya. Sekarang kita menjadi punya tabungan emas 10 gram. Bulan depan dapat lagi penghasilan 10 juta, lakukan lagi, beli emas lagi 10 gram, tarik lagi tunai 8,5 juta. Jadi kita dengan 8,5 juta bisa bayar kebutuhan kita, dan emas kita bulan depan juga nambah lagi 10 gram Bapak Ibu. Bulan ketiga juga sama, lakukan lagi, nambah lagi 10 gram, bulan keempat nambah lagi 10 gram, dan seterusnya. Selama 1 tahun Anda jadi punya, otomatis punya emas 120 gram Bapak Ibu. Dan tetap bisa belanja seperti biasa. Oke. Dan kita bisa belanja, dan apakah tetap punya tabungan emas sekarang? Tetap bisa belanja dan tetap bisa punya tabungan emas, betul? Betul, Pak. Betul. Nah, inilah uniknya program GCA ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tetap belanja seperti biasa, tapi tabungan emas kita nambah setiap bulan. Nah, tapi ada yang bertanya mungkin begini. Kalau uang kan ini 1,5 juta tersimpan nih menjadi emas 10 gram. Bagaimana kalau saya langsung aja sisihkan 1,5 juta untuk beli emas di toko? Nah, apa yang membedakan? Kalau Anda beli emas di toko seperti biasa hanya dapat 1,5 gram Bapak Ibu. Sementara di GCA dapatnya 10 gram. Jadi setiap bulan kalau beli langsung emas 1,5, setahun hanya terkumpul 18 gram. Sementara di GCA terkumpul 120 gram. Lebih banyak mana nih? Lebih banyak mana kumpul tabungan emasnya? Di GCA, Pak. Pak. GCA. Tapi kan orang akan bilang, iya sih Pak, yang ini kan lebih banyak 120 gram. Tetapi kan nanti yang 8,5 juta yang kita ambil setiap bulan ini kan akan harus dikembalikan. Nah, sementara kalau ini yang 1,5 kan enggak ada hutang di sini, tidak ada harus pengembalian apa-apa. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus bisa menghitungnya Bapak Ibu. Ya, mana yang lebih menguntungkan Bapak Ibu. Kalau 10 tahun tambah banyak emasnya 1.200 gram. Emasnya tambah banyak, tapi yang GCA ini yang harus dikembalikan juga tambah banyak. Memang sih nggak ada cicilan, tapi kan nanti suatu hari kalau dijual ini 8,5 juta ini kan juga harus dikembalikan. Apakah keuntungannya sama saja atau berbeda? Nah, ini yang kita harus hitung Bapak Ibu. Ya. Nah, coba hitung ya, biar Bapak Ibu lebih mudah paham. Oke, kita coba hitung. Misalnya kita beli emas 1.200 gram. Atau 100, mana yang enak ya? 1.200 gram lah kita bilang. 1.200 gram 10 tahun. Waktu kita beli harga 1 juta. Maka ini jatuhnya berapa Bapak Ibu? Kita anggap sekaligus saja nih kita beli nih. 1,2 M. 1,2 M. Oke, 1,2 M. Uang yang ditarik konversi. Ya, 8,5 juta setiap bulan kali 12 bulan kali 10 tahun. Boleh bantu hitung? Berapa rupiah? 1.020.000.000, Pak. 1020. Iya, 1.020.000.000. betul. Yang ini suatu hari harus dikembalikan, betul nggak? Betul. Nah, oke. Jika terus ada manajemen fee 3,5% per tahun. Nah, ini nanti kita hitung Bapak Ibu. Oke. Jika
10 tahun lagi, harga emas bisa nggak naik Bisa. jadi 2 juta? Sekarang 1 Sangat juta, mungkin, Pak. ya sangat mungkin. Nah, kalau yang 1.200 gram ini kita jual 10 tahun lagi, seharga 2 juta. Berapa nilainya? 2,4 M. 2,4 M. Terus kembalikan, kurangi yang 1020. Ada sisa berapa? 1.380. 1.380. 1.380.000.000. Nah, manajemen fee yang 3,5% per tahun. Kalau 10 tahun berarti 35%, betul nggak? Betul. Nah, 35% dari 1020 dihitung. Iya. Bukan dari 357 nilai juta. emas ya, tapi dari Betul. uang yang kita bawa. Boleh tolong dihitung berapa itu? 357 juta. Nah, 357 juta. Ini manajemen fee 10 tahun. Nah, sementara tadi masih ada 1.380.000.000. Kurangi 357. Jadi masih bersih kita terima 1 miliar Bapak Ibu. 10 tahun ke depan jika dijual di harga 2 juta setelah potong manajemen fee dan lain-lain. Masih kembali 1 miliar 10 tahun lagi. Nah, sementara kalau Bapak Ibu hanya beli emas 180 gram, berarti kalau dijual 180 gram kali 2 juta 10 tahun lagi. Berapa nih nilainya? 360 juta. Hanya 360 juta uang kembali Bapak Ibu. Ya, sementara kalau lewat GCA 10 tahun lagi kita terima uang kembalinya 1 miliar. Nah, mau pilih mana Bapak Ibu? Nabung emasnya lewat GCA, tarik tunai, kemudian atau nabung emas yang beli di toko. BCA, Pak. Nah, oke, ya, udah jelas hitungannya ya. Oke, nah bagaimana kalau nabungnya uang tunai aja, taruh di bank deposito. Nah, mari kita bandingkan. Kalau kita bandingkan tadi GCA 10 tahun ada 1.200 gram, ada orang yang istilahnya saya nabung uang aja lah. Nah, maka 10 tahun itu tertabung 180 juta Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Hanya 180 juta atau tadi yang 1 miliar? 1 M lah Pak. Ya, 1 miliar ya. Oke, nah inilah perbandingannya ya. Artinya di sini kita bisa melihat GCA ini sangat membantu kita untuk bisa punya aset ya, karena nilainya akan bertumbuh. Oke. Nah, ini contoh ya teman-teman yang sudah lebih dulu melakukan tabungan 3 tahun yang lalu, dia udah terkumpul 13.000 gram atau 13 kilo. Dan di saat kita screenshot ada kenaikan nilai 175.000 dolar. Ya, 1 M lebih ini Bapak Ibu. Ya, dia ada nabung. Ini baru bukan nilai dia jual ya, tapi kenaikannya saja. Kenaikan harga emasnya. Ya, kalau dia jual dia dapat lebih dari ini karena masih ada sisa yang 9%. Oke, kemudian ini satu lagi contoh 61 kilo Bapak Ibu. 61.000 gram. Waktu kenaikan nilainya adalah 406. Jadi kenaikan nilainya saja sudah 6 miliar Bapak Ibu. Nah, di luar sisa nilai ya. Nah, ini holding inventory. Jadi semua orang bisa nabung emas sekarang. Ya, nggak harus punya uang banyak, nggak harus punya uang lebih. Dengan program ini kita bisa punya tabungan emas dengan menyelamatkan belanja yang hangus. Nah, semua yang hadir di ruangan ini punya belanja nggak setiap hari? Atau setiap minggu, setiap bulan? Punya, Pak. Punya. Nah, sebelum dibelanjakan, jadikan emas dulu, baru tarik tunai. Nah, otomatis tanpa kita sadari, step by step, lama-lama emasnya tambah banyak Bapak Ibu. Ya, dan kita tetap bisa berbelanja. Nah, ini Bapak Ibu adalah data dari goldprice.org. Data ini mencerminkan pergerakan harga emas secara real. Ya, bukan kira-kira, tapi ini fakta real pergerakan harga emas. Ya, nah pergerakan harga emas itu kan memang tidak sama, tapi untuk
5 tahun, 1 tahun ke atas sampai 5 tahun kita bisa dapat bayangan ya. Ini 1 tahun terakhir naik 12%, 5 tahun naik 64%, 64 bagi 5 ya hampir sama juga, kurang lebih 12%. Tapi kalau disimpan 20 tahun naiknya 907%, bagi 20 rata-rata per tahunnya 45% Bapak Ibu. Kenaikan 45%. Jadi semakin lama disimpan emas ini kenaikannya semakin besar. Sementara kita hanya dibebankan 3,5% per tahun Bapak Ibu. Sementara kalau 20 tahun kita simpan ada 40% lebih. Untung nggak nyimpan emas? Walaupun ada manajemen fee 3,5%. Untung, Pak. Untung. Jauh kali untungnya, Pak. Oke, nah inilah program GCA Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke program GAE atau Goal Asset Enhance. Nah, ini berbeda dengan GCA tadi. Kalau di sini kita dapat pembiayaan atau permodalan untuk beli emas fisik Bapak Ibu. Ya. Kita cukup setor DP 10% sebagai down payment dan konsep pembiayaan ini mirip seperti beli rumah Bapak Ibu. Ya, karena sekarang ini rata-rata orang beli rumah kan nggak bayar cash ya. Kita kasih DP, kita ajukan ke bank untuk bantuan pembiayaannya. Nah, bank yang bayar sisanya. Nah, ini kurang lebih sama ya, tetapi yang membedakan yang pertama barangnya emas ya, yang kedua tidak ada tagihan cicilan dan tidak ada resiko lelang. Nah, ini yang membedakan ya. Nah, di bank syariah juga ada bantuan pembiayaan untuk beli emas, ini ada Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Dengan program GAE di Quantum Metal dengan pembiayaan beli emas lewat bank. Oke. Yang pertama, harga. Selisih harga kita hanya 3% dari harga market dunia. Sementara kalau Bapak Ibu beli di bank, selisih harganya 11% dari market dunia. Nah, jadi di GAE lebih murah beli emasnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita dikenakan manajemen fee 3,5% setahun sebagai jasa titip. Sementara kalau Bapak Ibu cek di bank itu kurang lebih 10% lebih per tahun Bapak Ibu. Jadi manajemen fee-nya juga di GAE lebih murah. Dan selain lebih murah, kita nggak ditagih cicilan. Ya, nggak dikejar-kejar tagihan setiap bulan, setiap tahun juga nggak ada Bapak Ibu. Ya. Dan wajib kalau di bank wajib cicil setiap bulan Bapak Ibu. Dan di GAE tidak ada resiko lelang, di pembiayaan bank ada resiko lelang. Apabila Bapak Ibu macet aja cicilannya 1-2 bulan, itu sudah barang kita udah dijual paksa Bapak Ibu. Yang jadi masalah, kalau dijual di saat harga emas turun ya kita rugi. Ya, nah itu yang membedakan. Nah, dengan konsep GAE kita bisa dapat keuntungan 10 kali lebih banyak dari kenaikan harga emas dunia. Ya, kenaikan harga emas misalnya 10%, keuntungan kita 10 kali dari 10%, yaitu 100%. Sementara kalau di pembiayaan bank bisa terjadi kerugian, yaitu yang tadi, apabila barang kita dilelang, di saat kita tidak mampu cicil, maka dan di saat itu harga emasnya lagi turun, oh kita rugi Bapak Ibu. Tetapi di konsep GAE kita nggak ditagih cicilan, kita boleh tentukan kapan kita mau jual. Tentunya setelah untung kita jual, betul nggak? Nah, kita yang nentukan, ya. Kita nggak akan ada risiko lelang. Kita tentukan, udah untung berapa persen kita jual. Nah, barulah kita kembalikan pembiayaan tadi. Oke, nah ini contoh transaksi GAE Bapak Ibu. Modal kita 1 unit atau $250 ditambah bantuan modal atau pembiayaan tadi 9 unit. Jadi perusahaan kita kasih 1 unit, perusahaan kasih bantuan 9 unit Bapak Ibu. Sehingga kita beli emasnya 10 unit atau $2.500 nilainya. Ini 10 unit. Gramnya nanti disesuaikan dengan harga emas saat kita beli. Dan bantuan pinjaman bantuan modal yang 9 unit ini ya, itu tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak ditagih-tagih ya, harus cicil, enggak ada tagihan. Nah, kemudian perusahaan dari pembelian barang kita ini, perusahaan ada keuntungan 3% per unit dari harga market dunia ya. Jadi perusahaan itu ada keuntungan 3%.
Ya, namanya orang jual beli tentu boleh untung ya. Nah, tapi perusahaan hanya ambil keuntungan 3% saja dari market dunia. Sementara tadi sudah kita jelaskan kalau beli di bank atau beli di toko itu selisihnya 11% Bapak Ibu. Dan kemudian karena ada bantuan permodalan, ada pembiayaan, ada manajemen fee 3,5% per tahun, yaitu kurang lebih 78,7. Jadi dihitung 3,5% dari nilai 9 unit. Jadi 78,7 untuk setahun. Tetapi kita hanya dibebankan harian Bapak Ibu. Ya, dibebankan harian. Jadi ini dibagi 365 hari, itulah bebannya. Jadi kalau kita 10 hari udah jual, udah untung, maka beban kita hanya 10 hari. Ini akan di-refund Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau di tahun kedua kita masih belum jual, ya tidak ada tagihan fee. Ya, jika belum dijual. Tapi nanti setelah jual ada hitungan, tetap ada hitungan. Tapi tidak ditagih. Dan kita berhak keuntungan dari 10 unit emas. 10 unit ini naik, nilainya kita berhak dapat untung, padahal modal kita hanya 1 unit ini. Nah, ini yang kita bilang keuntungan menjadi 10 kali lebih besar, karena modalnya 1 unit, barangnya 10 unit. Nah, ini sebagai contoh sertifikat bukti pembeliannya ya yang sah dan berlaku secara hukum Bapak Ibu. Di sini ada nama, ada tanggal, ini pembelian GAE 10. Nah, unitnya ada 1 unit, artinya kita hanya bayar 1 unit dengan DP 250. Nah, kemudian dibantu permodalan tadi pembiayaan 2.250 dan manajemen fee. Dan pada saat saya screenshot ini waktu itu belinya dapatnya 41 gram. Hari ini mungkin nggak nyampe 41 gram, mungkin sekitar 38 gram saja karena harga emas sudah naik. Pada saat itu saya beli di 60 dolar per gram Bapak Ibu. Nah, ini contoh sertifikatnya. Jadi setiap pembelian itu ada sertifikat langsung nama kita bahwa memang kita punya emas sebanyak ini Bapak Ibu. Padahal modalnya cuma 250 ya, tapi emasnya sudah status punya kita segini. Oke. Nah, mari kita bandingkan beli GAE 10 dibandingkan dengan beli emas cetakan di toko atau di mall Bapak Ibu. Mari kita lihat. Modal kita untuk beli 1 unit GAE 10 tambah manajemen fee setahun itu kurang lebih modalnya 5 juta rupiah. Oke. Dapat emasnya sekitar 40 gram. Ini waktu saya bikin PowerPoint sekitar 40 gram ya. Kalau sekarang paling 38 sekian. Dan selisih harga hanya 3% dari market dunia, artinya lebih murah. Jadi pada saat harga market naik 3% saja, itu kita udah balik modal Bapak Ibu. Dan saat harga emas naik, keuntungannya menjadi 10 kali lipat. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang. Nah ini, kalau kita beli emas cetakan di toko atau di mall, ya dengan 5 juta paling dapat sekitar 5 gram. Kalau sekarang juga nggak nyampe ya, nggak sampai 5 gram. Nah, selisih jual beli di market itu 11% Bapak Ibu. Jadi lebih mahal. Ya, lebih mahal. Sementara kita hanya 3%. Jadi kalau Bapak Ibu beli di toko emas harus tunggu harga naik 11% baru kembali modal. Tapi kalau Bapak Ibu beli hari ini besok jual udah pasti rugi Bapak Ibu. Karena semua orang selama ini tahu beli emas itu kan untuk disimpan jangka panjang. Tapi kalau bisa menunggu balik modal 11% ini aja mungkin bisa nunggunya 1-2 tahun Bapak Ibu. Ya, sementara di GAE 10 Bapak Ibu hanya nunggu mungkin 1 bulan udah untung ya, mungkin ya nggak selalu ya, ada yang 1 minggu udah untung, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan 3 bulan tergantung pergerakan harga emas itu ya. Tapi yang pastinya GAE 10 lebih cepat. Nah, tadi kalau beli di bank kita udah kasih perbandingan, ada cicilan dan ada lelang Bapak Ibu. Nah inilah perbandingannya kita. Nah jadi kenapa keuntungannya bisa 10 kali? Nah mari kita lihat. Jika harga naik 10%, maka keuntungan kita 10% kali 10. Karena barang kita 10 unit, modal kita hanya 1 unit. Jadi saat market dunia naik 10%, keuntungan kita bukan 10%, tapi 10 kali, yaitu 100% Bapak Ibu. Jika harga market dunia naik 20%, keuntungan kita 20% kali 10 unit. Karena barangnya 10 unit, sementara modalnya 1 unit. Maka menjadi 200%. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, ini kenaikan harga 15% dalam 3 bulan di market dunia. Tapi keuntungan kita di GAE 10 bukan 15%, tapi 150%. Nah, inilah
Yang kita bilang bisa untung 10 kali lipat. Kenapa bisa untung 10 kali lipat? Karena ada bantuan permodalan atau pembiayaan 10 kali jadi emas kita. Lebih banyak dari modalnya. Ya. Dan kita berhak dapatkan keuntungan 10 kali tersebut. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh profit dari orang-orang yang sudah melakukan, ya. Ya, mulai dari ini berkali-kali belanja ya, berkali-kali belanja. Ini tahun 2022 21 Oktober. Profitnya 80%. Hanya dalam 41 hari ya, Pak Ibu. Dahsyat ya, 80% hanya 41 hari. Kenapa? Karena ada kali 10. Ini 77% dari 41 hari. Padahal harga emasnya paling mungkin naiknya nggak sampai 77%, pastinya 7% lebih aja. Ini 66% selama 73 hari. Makin bawah di sini makin kecil ya, tapi nggak selalu ya Bapak Ibu ya. Tapi di screenshot ini yang bawah 29% kali 135 hari. Kenapa tidak sama ya? Karena pergerakan harga emas itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi di sistem ini kita nggak bisa memastikan berapa keuntungan saya sebulan atau berapa keuntungan saya setahun. Nggak mungkin bisa. Karena untung atau rugi itu tergantung pada pergerakan harga emas. Tapi di saat harga emas turun Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu rugi? Boleh respon? Tidak rugi waktu. Kenapa tidak rugi? Kan harga emas turun. Kan ditunggu Pak, bisa tunggu. Rugi Oke. waktu aja Pak. Selama kita tidak jual emasnya, maka tidak ada terjadi kerugian. Dari sistem kita tidak ada resiko kerugian 1 sen pun Bapak Ibu. 1 rupiah pun tidak ada secara sistem. Tapi kalau Bapak Ibu yang melakukan perintah jual di saat harga emas turun, ya itu kita sendiri yang membuat kerugian. Tapi di sistem kita tidak ada potensi kerugian 1 rupiah pun. Ya. Misalnya nih kita beli emas 10 gram Bapak Ibu. Terus turun nih, tadinya kita beli 1 juta. 10 gram kita beli harga 1 juta. Terus sekarang turun misalnya jadi 800.000. Walaupun turun, barangnya tetap 10 gram nggak Bapak Ibu? Tadi beli 10 gram, terus harga emas turun. Tetap 10 gram atau berkurang gramnya? Tetap 10 gram. Nah, tetap 10 gram. Ini harus kita pahami. Artinya belum ada kerugian, barangnya tetap 10 gram. Nilainya di market aja yang turun. Selama kita tidak jual, maka tidak ada kerugian. Dan kita berhak menunggu harga emas naik kembali. Nah, itu aja. Jadi resiko kita adalah menunggu harga emas naik kembali apabila setelah kita beli terjadi penurunan. Dan gunakanlah uang dingin untuk beli GAE 10 Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu setelah kita beli harga naik apa turun. Nah itu. Oke, nah ini contoh ya orang yang sudah jual GAE-nya dalam jumlah besar dan masuk ke rekening 1 kali withdraw masuk rekening 1 juta ringgit atau 3 miliar rupiah Bapak Ibu. Jadi transaksi di QM ini bukan transaksi kecil-kecil, bukan transaksi 10 juta, 20 juta, 100 juta, 500 juta. Orang yang transaksi 100 miliar pun ada Bapak Ibu di Quantum Metal. Dan semua pembayaran berjalan lancar. Oke. Nah, setelah kita jelaskan GAE, nah, saya sedikit jelaskan peluang bisnisnya Bapak Ibu. Peluang untuk menjadi pedagang emas dan pebisnis emas. Ya. Sebelum kita cerita peluang perdagangan dan bisnis emas ini, saya mau nanya dulu. Tadi saya sudah jelaskan lebih lengkap GCA dan GAE. Kira-kira banyak nggak peminat GCA dan GAE? Banyak Pak, GCA paling banyak. Banyak ya. Artinya marketnya besar apa kecil? Besar. Repeat ordernya banyak nggak nih? Banyak Pak. Banyak. Nah, inilah Bapak Ibu sebuah peluang yang mana marketnya besar, repeat ordernya juga tinggi, otomatis penghasilan berpotensi besar. Nah, ini sudah terbukti ada leader saya langsung yang mengajak saya pada 18 Februari 2021 beliau mulai menabung sebanyak 60 gram saja dalam bentuk emas fisik. Persis 1 tahun Bapak Ibu. Ya.
menjadi 23.000 gram. Yang tadinya hanya 60 gram menjadi 23 kilo sekarang. Hanya 1 tahun Bapak Ibu. Oke nggak? Oke banget, Pak. Sangat Pak. Nah, inilah sistem bisnis kita Bapak Ibu. Sudah terbukti ya, bukan kita bercerita akan, bukan bercerita impian ke depan ya, tapi sudah dibuktikan. Nah, ini bukti penghasilan dari bonus dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu. Ini screenshot tanggal 15 Oktober 2022. Penghasilan 1 hari. 1 hari saja. $71.000 atau 1 miliar lebih per hari Bapak Ibu. 1 miliar. Memang saya nggak bisa bilang setiap hari pasti 1 miliar, tapi rata-ratanya 500 juta sampai 1 miliar lebih per hari. Jadi minim-minimnya itu 500 juta lah. Oke nggak? Dalam 3 tahun jalankan bisnis ini, income-nya 500 juta per hari dan lebih. Sangat Oke. oke Pak. Oke banget, Pak, tuh. Mau nggak kita capai ini Bapak Ibu? Mau. Mau lah Pak. Ya, Pak. amin, amin. Dan ini pada saat bikin training, tanggal 19 Juni 2023, sebulan yang lalu, di open di layar besar, disaksikan oleh 350 peserta. Tanggal 19 Juni saja 1 hari penghasilannya $269 atau 4 miliar rupiah Bapak Ibu. Dalam 1 hari Bapak Ibu. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Jadi penghasilan itu makin lama makin bertumbuh Bapak Ibu. Bukan makin berkurang tapi dia makin bertumbuh. Nah, karena orang repeat order terus. Jadi Bapak Ibu, saran saya kalau Bapak Ibu benar-benar serius, cepat kejar jadi dealer. Kerjakan sungguh-sungguh. Karena posisi dealer, syarat dealer saat ini tuh masih promosi Bapak Ibu. Bisa jadi nanti 3 bulan ke depan syarat dealer itu lebih berat. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah di posisi ini, kejarlah. Jangan lambat, jangan slow. Segera jadi dealer. Sebelum syarat jadi dealer lebih susah Bapak Ibu. Ya. Amin, amin, Pak. Ya, jadi seriuslah karena ini peluang ini benar-benar dahsyat Bapak Ibu. Dan ini hasil tabungannya sekarang di GSA-nya ada 66.000 gram atau 66 kilo GSA yang belum dicairkan. Yang ada di holding inventory yang sudah dicairkan 61 kilo Bapak Ibu. Yang sudah dicairkan uangnya, udah beli rumah, udah beli mobil ya. Nah, ini masih tertabung 66 kilo. Jadi total udah 132 kilo penghasilannya dalam 3 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi nggak main-main. Bisnis apa sih di luar sana dengan modal kecil? Ya, bahkan boleh dibilang tanpa modal. Ya, karena nggak ada modal bisnis kan? Kita beli GAE itu kan bukan modal bisnis, itu kan beli emas. Malah dapat bantuan modal dan nanti bisa ditarik uangnya, bisa dijual balik. Nah, bisnis apa sih yang tanpa modal bisa menghasilkan penghasilan segini dahsyat? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Tidak di sini, ada, Pak. sini sudah terbukti ada ya. Nah, inilah yang saya bilang ini memang terbukti dahsyat Bapak Ibu. Oke, dari saya demikian dulu. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir hari ini, yang belum register, hubungilah orang yang mengundang Anda, segera minta link register. Karena register itu gratis, Bapak Ibu bisa belajar lebih lengkap di dalam websitenya, ya, bagaimana cara beli, cara jual dan lain-lain, cara ngecek harga dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi segera register karena register gratis Bapak Ibu. Dan Baik, Pak. ikuti training-training selanjutnya untuk pendalaman materi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, apakah di chatting ada yang sudah ada yang Ya, saya mau tanya Pak. Silakan. Dari paparan Bapak, perusahaan QM ini mantap banget. Programnya mantap banget. Tetapi masalahnya Pak, kalau kami peserta ini bermasalah, Ya. sedangkan hubungan kami kan hanya melalui internet ini gitu. Oke. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut tidak terjadi gitu? Kita ada kantor, Pak. Bapak bisa hubungin CS kita di kantor, boleh datang ke kantor, baik kantor di Indonesia, baik kantor yang ada di Malaysia, dan kita juga ada admin yang bersedia membantu apabila ada problem.
Karena ini perusahaan benar seperti bank, Bapak. Jadi Oh iya. ada kantornya, karena bukan semata-mata online di website. Karena ini bukan BO. Tapi kita ada kantor resmi, kita punya izin, kita diawasi oleh lembaga negara dan dipastikan emasnya terjamin. Seperti Oke. itu. Iya, terima kasih, Pak. Ada tambahan mungkin yang mau ditanyakan? Saya Pak Herman Sementara boleh? dari saya. Ya, silakan. Ya, Dari saya cukup sekian. oke. Yang lain silakan. Nih saya Pak Herman, saya ingin nanya nih. Ya, Pak Riwan. Itu kan kita apa namanya baru impan itu belum besar lah. Tapi saya udah punya link kemarin itu ada teman saya pakai link saya, kebetulan udah member sekarang, udah member dia masuk, udah member. Ya. Nah, cuma dia pengen ikut Zoom seperti kita ini. Dia bilang katanya nggak bisa masuk, katanya itunya diklik itu nggak muncul, gitu, nggak pernah itu apa. Download dulu Zoom-nya, Pak. Suruh Iya, download saya dulu bilang Zoom-nya. download dulu, udah. Nah, itu udah di-download, udah di-download Zoom-nya. Tapi Iya. dia bilang katanya belum bisa masuk katanya. Nah, tinggal Itu klik aja link dari WA itu masuk kok otomatis. Itu coba minta bantuan anaknya deh, karena anak-anak sekolah lebih biasa gunakan Zoom ya. Nah, nggak ada kendala kok dengan Zoom, tinggal klik aja masuk langsung. Tapi ya download dulu. Ya, nanti kalau ada kendala nanti coba di screenshot, Pak. Jadi kita bisa pandu apa kendalanya. Dia bilang sih katanya udah apa namanya udah download. Iya. Terus ini kan belum, tapi kok seperti ini ya kan gitu. Ya, nanti minta di screenshot, Pak. Nanti boleh japri saya, kita boleh ajarin secara privat nanti ya. Nah itu kan dia nanya juga, saya mungkin pemahaman saya belum 100% ini utuh kayak, artinya dia menarik juga dengan program GAE atau program, pokoknya intinya dari program dari KM ini adalah menarik dan dia cukup bagus lah ininya, Pak. Iya. Cuma Nanti kata dia kalau untuk GAE minimal kan tadi ada biaya modalan, dikasih modal itu ya dari perusahaan itu. iya. Itu berapa minimal bisa dikasih modal itu katanya. Saya setahu saya unit, saya bilang gitu. Yang GAE 10 perbantuannya GAE 10 menjadi yang GAE 10 ya, menjadi 10 kali dari modal dia. Satu unitnya $250. Nanti boleh bagikan rekaman nanti ya, Pak. Tapi kalau GAE 5 ya dikali 5. Bulan Agustus nanti mungkin ada lagi GAE 15 ya, akhir bulan Agustus. Nah, itu kali 15, Bapak. Oh, kalau GAE 5 berarti kali 5. Berarti Ya. dikasih modalnya itu 5 kali gitu ya. Ya, modalnya lebih kecil, $25 aja per unitnya. Seperti itu. Minimal berarti 1 unit lah ya, baru bisa Satu dikasih unit modal. boleh. Ya, 1 unit boleh. Modal 300 ribuan lah 1 unit itu. Iya. Ya, jadi bagi yang belum mampu GAE 10 untuk belajar GAE 5 dulu juga boleh. Tapi ya kalau mampu bagusnya langsung GAE 10 karena lebih menguntungkan. Nah, itu kan setelah dikasih modal, bro, itu disimpan dulu apa bisa ditarik lagi apa seperti apa, seperti di holding lagi itu apa namanya tuh, Pak? Ya, jadi nanti itu modal itu kan untuk beli emas ya, Bapak, bukan dikasih duitnya, tapi dibelikan ke emas. Nah, nanti kita kalau harga emasnya udah naik, kita jual, kita berhak keuntungan yang 10 unit itu. Jadi keuntungan kita lebih banyak. Saat kita jual, pembiayaan tadi harus dikembalikan. Tapi keuntungan kita dari kenaikan yang 10 unit itu hak kita. Itu. Karena banyak sekali orang ada salah paham juga di luar. Oh, bisa nggak ambil uangnya? Bisa nggak ambil emasnya? Ya selama kita nggak lunasi ya tentu nggak bisa ya, namanya kita dibantu pembiayaan. Bisa kita ambil setelah kita jual. Nah, yang hak kita keuntungan tadi bisa kita ambil. Itu udah pasti. Oke. Oke, Pak.
Ya, oke, saya lihat dulu. Ibu Tuti, bisakah rekaman nanti dapat share? Bisa, nanti di grup kita share. Ibu Tuti bisa masuk grup atau minta ke orang yang memperkenalkan. Terus dari Pak Sulaiman, apakah perusahaan juga dapat keuntungan pada saat member menjual emas? Jawabannya tidak. Perusahaan hanya dapat keuntungan pada saat member beli emas. Pada saat kita jual, itu berlaku harga market dunia. Tidak ada potongan lagi. Ya, tapi kalau di toko, Bapak Ibu dipotong lagi, ambil untung lagi orang toko. Tapi perusahaan kita enggak. Pada saat kita jual, perusahaan enggak ambil untung. Perusahaan hanya ambil untung saat kita beli saja. Oke. Pak Jikrila, 10 tahun ke depan apa masih bisa bertahan perusahaan QM ini? Nah, tadi kita udah jelaskan perusahaan tidak ada beban, Bapak. Apa yang membuat dia tidak bisa bertahan? Dia sudah 10 tahun jalan dengan bank yang transaksinya bukan 1 juta, 2 juta, bukan 100 juta, bukan 100 miliar. Transaksi QM ini dalam 4 bulan itu triliun, Bapak. Kalau dia mau bangkrut, udah bangkrut dari kemarin. Ya, transaksinya 4 bulan, awal bulan tahun 2023 itu udah triliun nilainya. Ya. Nah, justru semakin lama semakin besar, perusahaan semakin besar. Perusahaan kita sedang go internasional. Ya, perusahaan QM ini yang tadinya di Malaysia, sekarang dia sudah mulai go internasional. Kenapa? Karena dia semakin besar. Ya, semakin banyak orang belanja, semakin untung. Karena tidak ada beban sama sekali. Itu yang kita yakini 10 tahun ke depan masih ada. Ya masih. Karena harga emas juga 10 tahun ke depan pun akan semakin naik. Ya, kecuali harga emas bisa jadi 0, ya itu perusahaan bisa tutup deh. Oke. Nah, itu jawaban dari saya, nanti bisa ditimbang-timbang lagi karena ini bukan money game, bukan BO ya. Ini real ya, perusahaan Pertmin. Nah, perusahaan Pertmin itu umurnya sudah berapa? Nah, kita kan distributornya Pertmin tuh. Perusahaan Pertmin itu udah ratusan tahun, Bapak. Ya, Bapak bisa cek di Wikipedia ya. Kita bisa buka Wikipedia untuk cek, saya share dulu. Ya. Nah, ini bukan perusahaan BO, kita cek Pertmin. Wikipedia. Kita mau tahu nih. Ya, ini perusahaan abal-abal kah atau perusahaan apa ya? Nah, mari kita lihat. Oke, saya translate ya. Didirikan nih, Pertmin adalah percetakan emas batangan resmi Australia, milik negara Australia. Ya, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Australia Barat, didirikan tanggal 20 Juni 1899. Sampai sekarang masih ada, Bapak. Sebelum kita belum lahir perusahaan ini udah ada. Dan Quantum Metal adalah distributor resminya. Nah, mari kita lihat dulu, kita masuk di website Pertmin. Kita cek benar nggak ini distributor resmi atau tipu-tipu. Nah, semua harus kita cek, Bapak. Saya senang kalau kita kritis, itu kita harus emang kritis, cek benar-benar dulu. Nah, apakah ini tipu-tipu? Ya, kita minta datanya. Kita cek masuk ke websitenya Pertmin, kita find distributor, kita minta penjelasan distributornya, kita klik find bullion distributor di sini, ya emas batangannya. Kita klik Asia, ya. Nah, di Asia itu ada 5 negara distributornya, Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, South Korea. Nah, ini perusahaan kita nih, begitu kita klik Malaysia, ini muncul nama Quantum Metal Senebahat, Bapak Ibu. Ini perusahaan kita. Ya, kita distributor eksklusif untuk logam mulianya, emas batangannya. Kalau ini untuk perhiasannya, ya perusahaan lain. Tapi untuk logam mulianya kita. Ini website kita juga dicantumkan di sini, quantummetal.com, Bapak Ibu boleh klik. Ya, bahasa benar nggak nih? Nah, ini masuk ke website kita, Bapak Ibu. Ini website perusahaan kita langsung dicantumkan di websitenya Pertmin. Nah, Bapak Ibu kalau mau login dari sini bisa pilih Malaysia, bisa pilih internasional. Nah, kita di posisi internasional ya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan ya seperti apa. Ya, seperti apa. Masukkan benar nggak ini website yang sama dengan Pertmin dengan website kita join. Nah, tinggal masukkan email dan passwordnya, Bapak Ibu. Benar atau tidak ya kita. Nah, ini masuk ya. Sama dengan website yang ditulis oleh Pertmin, quantummetal.com. Ya, jadi Pertmin yang menyatakan memang ini Quantum Metal ini adalah distributor dia.
Dan ini sudah 100 tahun lebih, dari tahun 1800 sekian tadi ya. Nah ini 1899, udah berapa tahun itu Bapak Ibu? Nah sudah 100 tahun lebih ya. Nah ini. Jadi kalau dibilang 10 tahun lagi masih ada, ya saya yakin 100 tahun lagi juga masih ada. Kenapa? Karena kita sudah masuk di Nasdaq Bapak Ibu. Perusahaan yang sudah masuk di bursa, itu ownernya pun meninggal, perusahaannya tetap ada nggak? Kalau dia sudah Ada. IPO. Ya. Contoh nih, contoh perusahaan yang go public di Indonesia deh, kita cerita dulu. Pertamina. Ganti presiden Pertamina masih ada atau ikut mati dia? Ada. Ada. Direkturnya meninggal, perusahaannya masih ada nggak? Ada. Nah itu perusahaan go public. Nah kita go public di internasional, di Amerika. Ya perusahaan yang sudah go public, ownernya sudah tidak istilahnya tidak pegang kendali uang 100%. Tapi ownernya hanya pegang saham. Kalau dia mau ambil uang, dia jual sahamnya. Nah, itu sudah tersistem. Kalau dia suatu hari yang namanya umur, suatu hari orang meninggal. Ya, tetap yang kelola perusahaannya bukan dia lagi, dia hanya pemegang saham, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kelola tetap tenaga profesional. Nah, seperti itu. Termasuk Google, ya, termasuk Facebook, Microsoft. Kira-kira kalau Bill Gates suatu hari meninggal dunia, Microsoft masih ada nggak? Masih. Masih, Bapak. Karena itu sudah go public. Itu. Nah, itulah jawabannya. Jadi ini bukan perusahaan yang dikendalikan oleh orang per orang, yang mana kalau orang yang mengendalikan meninggal, perusahaannya ikut out ya. Tapi ini adalah perusahaan yang sudah berproses go public dan kita tidak ada beban. Nah, itu. Sehingga poin-poin inilah yang membuat saya berani menjawab 10 tahun lagi ada, saya berani jawab ada, bahkan lebih dari itu. Lebih dari 10 tahun. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian mulai bisnis dari mana? Ya, simpel aja. Kita paling penting itu jangan pikirkan bisnisnya dulu, paling penting itu adalah pahami produknya dulu ya. Register dulu secara gratis. Nanti untuk memulai bisnisnya ada sesi training Bapak Ibu. Karena perusahaan ini bukan multi level. Kalau multi level orang join langsung bisa jalankan bisnis. Kalau ini enggak. Hanya orang yang memenuhi syarat, yang sudah mengajukan diri, yang serius, yang paham produk, yang mau belajar, itu yang berhak untuk jalankan bisnis. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, boleh open mic, silakan. Mungkin ada yang belum terjawab, nah boleh open mic untuk bisa dapat penjelasan lebih lengkap. Nggak apa-apa, kita open terbuka dengan semua pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah sungkan untuk bertanya, tanyakan saja apa yang mau ditanyakan. Silakan. Saya Pak Ropek mau tanya Pak. Silakan Pak. Ya ini kan tadi kalau ini Pak, paket GCA kan setiap bulan 10 juta itu. Kalau enggak apa itu enggak harus 10 juta, kadang naik turun itu gimana Pak? Bebas Pak, 10 juta tadi hanya contoh. Kita di KM itu boleh beli emas dari Rp30.000 pun boleh. Oh iya. Ya udah, makasih Pak. Ya, terima kasih. Makanya kita bilang semua orang bisa. Iya, nggih. Ya. Nggih, matur suwun. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Itu hitungan nilainya seperti apa Pak Herman? Kalau misalnya kan mulai kita, halo? Ya, silakan. Nah, kan kita katakanlah mulai GCA itu dari 50.000 katakanlah. Iya. Kemudian ada 50.000, ada 100.000, ada 200.000. Nah itu nilainya itu, nilai emasnya itu yang eceran seperti itu, apa nanti kumulatif, apa seperti apa tuh Pak? Iya, Katakanlah mengikuti. kenaikan tuh ada kenaikan
kita mau jual nih, itu seperti apa tuh apa ininya nilainya kumulatif itu seperti apa? Mengikuti harga emas saat kita beli, Pak. Nah, nanti kan bulan depan beli lagi, minggu depan beli lagi, ya dikumpul, Pak, akumulatif. Oh, kumulatif ya. Nah, ini contoh ya, contoh. Enak kalau ada contoh kan lebih enak pahami. Ini contoh ya, terjadi beberapa kali saya cek di menu holding inventory dulu ya. Nah ini setiap kita transaksi ini ada nomor serinya nih, ada nomor ID-nya nih. Nah ini tiap transaksi nih, mau besar mau kecil ini terkumpul di sini nih. Nah jadi diakumulatif terus nih. Nah ini nanti ini akumulasinya nih. Tapi nanti kita mau lihat per transaksi juga boleh. Jadi kalau Bapak mau lihat per transaksi tinggal klik nih. Tinggal klik. Nah, ini khusus transaksi ini aja. Ada laporannya. Nah, ini atas nama siapa, tanggal berapa belinya. Nah, ini harga sekarang. Ini harga, ini tanggal waktu lakukan GCA. Nah, ini berapa gram waktu itu 2,8 gram. Ini dicatat semua nih. Nah, ini profitnya. Nah, ini nilainya sekarang 176. Nah, karena harga ini, jadi di website kita ini Pak, setiap 5 menit itu update harga mengikuti harga market dunia. Nah, ini nilai yang sudah dikonversi, ya nilai yang sudah ditarik tunai. Sekarang nilainya 176. Nah, jadi kalau kita mau jual sekarang tinggal kurangi nih 176 kurang 136. Nah, itu. Seperti itu. Itulah yang bisa kita tarik. Nah, ini ada kenaikan nilai $23. Nah, ini khusus untuk satu transaksi ini aja. Nah, ini net cash out-nya. Nilai kalau saya jual sekarang yang 2 gram ini masih bisa tarik $36. Ini ada laporan net cash out. Jadi di sistem sudah bantu hitungkan. Kita nggak perlu repot ngitung-ngitungin. Semua laporan ini sudah dihitungkan secara otomatis setiap 5 menit update ya. Karena harga emas itu di sistem kita ini, nah ini harga emas dunia sekarang, harga beli dan harga jual. Ini harga beli, ini harga jual. Ada selisih 7%. Ini harga ini setiap 5 menit berubah ini. Karena mengikuti pergerakan harga market dunia. Seperti itu. Otomatis untung ruginya berapa nilai emas kita juga setiap 5 menit berubah. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab Bapak. Iya. Nah ini saya belum bisa ininya Pak Herman, apa namanya ngelihat apa namanya harga itu tuh yang diklik dari ya apa itu kita pengen tahu nilai perubahan nilai Ini menu holding nilai. inventory Bapak boleh klik view. Atau di sebelah klik kiri dulu. ini ada menu holding inventory juga. Ini udah ada video trainingnya nih Pak untuk baca website ini. Bapak nanti bisa Untuk baca itu tuh. Nah keluar kan muncul seperti ini nih ya seperti ya, yang di layar ini nih. Nah ya. saya belum bisa membuka ini nih Pak. Tinggal klik aja Pak. Kalau Bapak udah GCA akan muncul laporan GCA-nya. Nah, tinggal klik menu holding inventory aja. Nanti bisa cek lagi di video training ya Pak ya, yang tentang memahami website ini Pak. Oke. Ini memang ada penjelasan step by step lebih detail pada training ya. Supaya waktunya nggak kelamaan. Ya, yang lain. Tapi nanti Bapak tinggal login boleh coba-coba. Oke Pak. Contoh perhitungan GAE 10. Oke, nggak usah capek-capek ngitung juga Bapak. Kita langsung buka aja di GAE list nih. Berapa yang kita beli, berapa keuntungan kita. Nih contoh ya, saya bukain ya. Ini ID yang sudah ada GAE-nya, tinggal klik GAE list di sini. Jadi kalau kita sudah beli GAE, ini ada laporan nih. Nah, ini ada laporan GAE-nya ya. Nah ini Bapak tinggal lihat, ini yang belum profit ya. Ini net cash out-nya. Ini modal tadi 1 unit 250, tapi sekarang ini net cash out-nya 165, lebih kecil. Ini 500, net cash out 409. Kenapa lebih kecil? Karena perusahaan ada untung 3% per unit. Ya, kita harus tunggu harga naik dulu 3% dari kita beli, baru kita bisa untung. Nah, ini udah untung nih.
Modal 250, nilai 280 kalau jual. Tapi saya belum mau jual. Ya, tinggal nunggu. Nah, sudah ada belum yang saya jual yang untung? Nah, bisa lihat di sini, termination list. Nah, termination arti yang sudah jual. Nah, ini laporan yang sudah pernah jual. Ya, ingin lihat lebih lengkap, tinggal view aja. Nah, ini jual 1 unit, ya, kan kelihatan nih. Ini nilai paymentnya dalam ringgit waktu itu ya, karena waktu itu di website lama masih digabung ringgitnya. Nah, ini bisa lihat nih paymentnya ini, kita lihat laporan view. Ini 2 unit, berarti modal 500. Nah, ini dapat payment amount-nya $4.500 ya. Ini Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap ya. Jadi kita nggak perlu capek ngitung, sistem udah bantu ngitung ini. Kalau kita jual nih, berapa yang kita terima? Kalau ini saya jual, terima 280. Kalau ini saya jual sekarang 214, masih rugi. Makanya saya nggak perlu jual, saya tinggal nunggu harga naik. Ya, kira-kira kapan ya kita tunggu aja, harga naik udah kita jual. Jadi nggak capek ngitungnya Bapak Ibu. Tinggal lihat net cash out-nya berapa. Seperti itu. Karena nanti kita akan harus lihat lagi berapa pergerakan harga market dunia. Nah, kita lihat nih pergerakan harga market dunia, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di tradingview.com, nah, akan muncul grafiknya. Nah, ini. Market akan gerak naik turun nih. Nah, akan muncul nih grafiknya Bapak Ibu. Seandainya saya beli, ini harga emas hari ini naik ya, seandainya saya beli di sini. Nah, seandainya saya jual di sini nih. Nah, itu kelihatan nih berapa persen nih. Nah, kelihatan dari tabel ini, di sini saya beli, saya jual di sini 7% kenaikan. Sementara GAE 10 itu kan dikali 10. Berarti 75% saya dapat. Itu aja, seperti itu contoh. Nilai pastinya lihat di GAE list karena saya sudah bantu hitungin Bapak Ibu. Kita nggak perlu capek lagi ngitungnya. Ya, karena komputer udah ngitungin. Oke. Demikian jawabannya. Situs yang pusat punya itu semua sudah dibuka, nggak ada masalah. Ini kan saya login di sini. Nah, kalau diblokir semua, pasti kita nggak bisa akses. Kominfo yang saat ini menutup sementara itu yang .id. Yang .id memang baru di open nanti setelah Bapepti kita keluar. Karena itu masalah aturan regulasi saja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nggak ada masalah. Ya, tapi kita tetap boleh bertransaksi. Ya, ini kan bisa akses, bisa baca, bisa login, bisa terjadi jual beli. Nah, tapi saat ini karena perizinan Bapepti-nya belum selesai, maka di hold dulu supaya tidak terjadi melangkahi peraturan. Itu nggak ada masalah. Ya, makanya besok silakan hadir dalam Zoom dengan country manager karena dia yang mengurus. Nah, Bapak Ibu boleh tanya nih, kenapa ini diblokir, kenapa ini, bagaimana perkembangannya, ada nggak izinnya Bapepti-nya akan keluar nanti. Nah, besok akan dijelasin ya. Karena itu lebih tepatnya pihak country manager yang menjelaskan karena mereka yang mengurus semua perizinan. Kalau saya hanya bantu menjelaskan sistem aja. Oke. Ada pertanyaan lain silakan. Ada lagi Bapak Ibu silakan, nggak apa-apa, nanya aja, yang mana bisa saya jawab, yang belum bisa ya nanti saya boleh Saya Pak Irman. Silakan Pak Mulyanto. Terima kasih penjelasannya panjang lebar nih. Cuma saya mau tanya sedikit nih. Ya. Kalau untuk menjadi dealer itu patokannya yang 30 unit ya, kalau nggak salah itu 30 unit. Itu minimal 5 orang atau harus 5 orang? Minimal 5 orang. Jadi syaratnya ada 2. Syarat pertama omset minimal 30 unit penjualan langsung. Dan minimal punya 5 introducer. Kalau minimal boleh lebih, boleh 30, ya, oke. Misalkan 10 orang, jumlah semua 10 orang itu 30, is oke.
Udah naik jadi di. Oh ya, oke. Terima kasih. Makasih Pak Mun. Oke, ada lagi Bapak Ibu, 1-2 pertanyaan lagi. Pak Herman. Silakan Pak Ikada ya. Ya, salam Ya. kenal dulu. Ya. Bapak, saya memahami seperti ini, Bapak pernah di training di Malaysia ya, Pak? Iya pernah Pak. Saya pernah training, saya pernah juga langsung dengan Puan Aida ikut training ya. Harus belajar Pak. Memang training berkali-kali Pak. Oke. Sehingga Ada kita berapa bisa. ini Pak, selain yang sudah Bapak ini pernah ikut training di sana? Ikut training di Malaysia pernah, dengan Puan Aida udah sering kali Pak, dengan upline saya yang berpenghasilan besar tadi itu udah sering. Nah, setiap beliau datang ke Indonesia biasanya saya dipanggil juga untuk menghadap. Nah, di situ pun saya belajar apapun. Bahkan kalau hari ini ada yang saya nggak tahu pun saya boleh call langsung, saya boleh chat langsung untuk dapat informasi. Artinya komunikasi kita dengan leader di atas itu nggak terputus Pak, tetap berjalan terus. Baik. Tadi saya agak samar-samar, saya kurang sehat. Ya. Jadi proses go public-nya itu masih dalam proses ya Pak ya? Itu OTC, sudah OTC list di Nasdaq Pak. Tapi sekarang ini biasanya Nasdaq itu sebelum kita boleh buang saham itu secara publik, itu ada proses audit Pak. Itu yang makan waktu. Betul. Ada banyak proses lah. Jadi bukan lagi perusahaan keluarga ya Pak. Bukan perorangan lagi, bukan kelompok lagi, tapi kita udah masuk ke bursa internasional Pak. Baik. Terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih Pak Ikada ya. Pak Herman mau bertanya Pak. Silakan Pak Asrul ya. Iya, Pak Herman, sekarang ini Quantum Metal kerjasama artinya sebagai sourcing untuk emasnya sendiri itu baru dari Perthmin ya Pak ya? Atau Ya. sudah ada perusahaan-perusahaan tambang yang lain yang kerjasama sama Quantum Metal? Jadi yang pasti kita itu eksklusif dari Perthmin sudah 10 tahunan. Kemudian kita juga distributor daripada Panda Gold yang ICBC Bank tadi. Nah, cuma kurang begitu dipublish ya kan Panda Gold. Dan Quantum Metal sendiri juga sudah membeli saham perusahaan tambang emas Besra, Pak. Jadi kita pun adalah salah satu owner dari penambang emas yang namanya Besra. Oke, kenapa saya bertanya begitu Pak Herman? Ya. Karena saya kebayang aja bisnis ini kan menarik sekali nih Pak. Iya. Nah, satu waktu akan banyak mungkin peserta atau members yang sekaligus juga sebagai pembeli untuk emas dari Quantum Metal ini. Ya. Nah, yang saya takutkan adalah, atau yang saya pikirkan adalah, kalau satu waktu ternyata demand ini lebih banyak dari supply emasnya Perthmin, Ya. apakah Quantum Metal bisa ngambil emasnya dari, karena kan ini di backup 100% dengan emas fisik ya Pak ya? Iya. Apakah Quantum Metal bisa mengambil dari tambang-tambang emas yang lain di luar Perthmin, di luar aneka tambang dan sebagainya, Pak? Ya. Begitu, Pak. Pertanyaan yang bagus, Pak. Makasih, Pak. Kita cek lagi di Wikipedia tadi ya. Stok emas Perthmin ini bukannya dikit. Ya, saya boleh lihat lagi ya. Karena dia penambang emas terbesar nomor 3 dunia. Indonesia nomor 6 sampai 9 dunia. Oke. Jadi di sini ada dijelaskan oleh Wikipedia. Kita coba baca. Ini. Pada tahun 2000, 23 tahun yang lalu, produksi emas Perthmin ini sudah berjumlah 4.500 ton, Pak. Jadi stok penambangan itu bukan sekian kilo, tapi ribuan ton. Itu pun 23 tahun yang lalu. Kalau sekarang wah, lebih puluhan ribu ton, Kak. Itu satu ya. Kita bicara stok emas dulu. Yang kedua, hukum supply and demand apabila permintaan naik, harga emasnya naik, Pak. Iya, betul. Ya, jadi tidak ngaruh dengan supply. Kenapa? Karena harganya akan naik. Sehingga yang tadinya katakanlah 1 juta rupiah 1 gram, besok suatu hari ya uang 2 jutanya dapat 1 gram juga. Iya. Jadi
hukum pasarnya supply and demand itu apabila demand naik, harga emasnya akan naik. Jadi Oke. supply-nya tetap enggak ngaruh, Pak. Begitu supply makin habis, harga emasnya juga makin naik. Jadi supply selalu ada. Karena Iya. Permin udah besar sekali, Pak. Dan kita juga Pandagol juga dan Quantum Metal pun sekarang punya pemilik saham terbesar di pertambangan Besra. Iya. Iya. Dan itu memang kita nggak publish. Karena kalau mau cerita tentang Quantum Metal banyak lagi, Pak. Nilai-nilai tambahnya tuh banyak sekali. Kita belum cerita tentang Besra bagaimana, kita belum cerita juga suatu hari Quantum Metal pun bisa menjadi bullion bank. Nah, banyak sih cerita. Tapi yang kita belum publish dulu. Kita mau cerita yang pasti-pasti aja dulu, Pak. Oke. Nah, Iya. karena depannya akan semakin dahsyat Quantum Metal. Iya, kalau kita lihat stoknya Permin sih memang banyak ya Pak ya. 4.000 berapa ton? 4.500 ton tadi ya Pak ya. Dulu, Pak. Sekarang Iya. Oke, let's say sekarang katakanlah Pak ya. Tapi kan yang kerja sama-sama Permin bukan cuma Quantum Metal aja. Apakah Permin dapat kuota tertentu dari Quantum Metal dapat kuota tertentu dari Permin, Pak? Itu yang sebenarnya tergantung siapa yang mau beli aja ya, Pak ya. Oh gitu. Ya, tergantung siapa yang mau beli, siapa distributor yang beli. Dan satu-satu yang punya sistem GAE ini hanya idenya Quantum Metal, Pak. Oh gitu, oke. Nah, jadi boleh dibilang saat ini Quantum Metal itu mungkin omset terbesar sekarang daripada distributor yang lain. Jadi bisa dibilang kita nggak perlu khawatir dengan suplai emasnya ya Pak ya? Enggak, karena kan sampai setiap hari ada produksi terus, Pak. Seperti halnya Freeport ya Pak ya. Iya. Itu setiap hari kan ada produksi juga. Oke Pak. Satu lagi boleh Pak Herman? Silakan. Ini dalam contoh-contoh perhitungan kita, GAE itu kan kita ambil untuk kita bayarkan katakanlah 10 tahun kemudian ya Pak. GCA apa GAE Pak? Oh ya, GCA ya. GCA, sorry, GCA. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau lunasin belum 1 tahun pun misalnya baru 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, nggak ada masalah ya Pak ya? Bebas Pak. Hari ini GCA kan, besok mau ambil lagi boleh Pak. Ya, berarti manajemen fee-nya pro rata ya Pak, bukan hitung 3 satu hari Pak. Ya. Karena hitung dia per hari ya. Beban harian, manajemen fee-nya hitung harian semua. Oke, baik. Makasih Pak Herman. Sementara itu dulu Pak. Makasih. Ya. Jadi kapan aja kita boleh tarik dan hitungannya harian. Jadi nggak dipaksa 1 tahun harus ditahan ya. Kalau nggak rugi manajemen fee nggak. Hitungannya harian, Pak. Ya. Ada yang lain mungkin mau tanya silakan. Selagi kita masih punya waktu nih beberapa menit. Kalau nggak ada lagi kita off. Tapi kalau masih ada mau bertanya silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh ini Pak Herman. Silakan. Tadi kan mengutarakan baru sekian hari sudah untung 70%, 80%. Itu kan hanya membandingkan yang modal dengan apa yang out tadi gitu. Itu nilai dolarnya gitu. Boleh mengutarakan pengalaman ini? Pengalaman ya kita lihat langsung realita harga market Pak. Iya betul. Pengalaman saya menunjukkan. Jadi tadi kan diutarakan real utarakan untungnya sekian persen jadinya kalau dibanding dengan kita invest kemudian di situ kalau Anda ngambil menjadi sekian gitu. Itu belum dikurangi dengan fee tadi gitu. Dengan real nanti kalau menjadi rupiah ini perlu disadari bahwasanya itu ada dikurangi fee tadi sehingga pengalaman menunjukkan ini kalau di situ untung taruhlah untung 60% taruh harap itu kurang lebih tinggal 2/3-nya. Enggak, yang ini ya Pak ya, ini saya share screen ya Pak. Ya.
Bapak udah beli GE 10, Pak? Sudah. Udah Sudah ya? berkali-kali. Oke, sudah pernah jual kah? Iya, sudah berkali-kali juga. Oke. Jadi ini contoh. Ini kan modal 2 unit ya, Pak. Yes. Saat saya jual saya terima ini. Heeh. Plus ini, Pak. Jadi ditambah waktu saya jual ini dikembalikan, bukan dikurangi. Ini justru dikembalikan. Iya. Nilai manajemen fee ini adalah manajemen fee-nya. Nilai ini setiap hari dipotong sedikit-sedikit, $0,2, 0,2. Jadi Iya, ini iya. makin kecil. Jadi saat Yang- kita jual ini ditambah ini. Nah, jadi disitulah kita hitung kan. Ini tadinya kalau 1 unit kan tadinya kan 78 ini. Iya. 78, sekian lah. Ya. Nah ini yang harus kita seperti itu. Nah ini nilai ini setiap hari berkurang. Iya, Kalau betul. jual ini ya ini saya dapat ini, saya dapat ini. Seperti itu. Jadi simpel sih hitungnya. Cuma berapa hari kita untung ya itu tergantung gerakan harga emasnya saja. Coba yang di screenshot, coba yang tadi yang untung 80%, 70% tadi, Mak. Oh yang di PowerPoint ya Bapak? Yes. Oke, saya cari PowerPoint tadi dari testimoni screenshot tadi ya, Ya, betul. orang yang sudah jual. Oke. Mana dia tadi? Ini. Yes, ini coba diperbesar. Ya. Ya. Di situ kan kelihatan itu. Itu kan dari modal 250 menjadi 450. Ya. Sehingga profit 80. Betul? 80%. 80%. Ya. Kita jangan berharap real 80% itu kalau diuangkan kita jual karena ada fee. Pengalaman menunjukkan bahwasanya itu tinggal kurang lebih 2/3. Oh ya, bisa jadi Pak, karena mereka supaya memudahkan paham mereka nggak hitung lagi manajemen fee ini kan udah berkurang $8 ini. Ini berkurang $8. Ini berkurang berapa ini? 15 dolar. Nah ini. Jadi enggak dikurangi, hanya hitung ini banding ini. Ya, tapi yang pasti memang profitnya udah jelas lah. Karena ini potongannya kecil Pak, jadi diabaikan sih. Ya, karena di sini kan terlihat profit 80%. Iya. Jadi kalau ngitung sebenarnya langsung dolarnya saja itu kan 250 menjadi 450. Oke, betul. Nah, itu kan naik 200. Ya. Kalau kita kasarnya nanti kalau kita jual 2/3 dari $200 tadi. Ya. Itu menjadi rupiah kita. Jadi kalau untungnya gitu. Kalau hitung dolarnya ini kan berarti kan 450 ditambah 69 ini yang dia terima kan Pak? Ya. Ini sama dengan $519. Ya. Sementara modalnya adalah 250 ditambah 78,7. Ya. Nah, jadi ini pun 328,7. Jadi untungnya 519 kurangi 328. Ya. 0,7. Nah, kalau kita mau lihat untung dalam nilai dolarnya Pak ya. Ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada 190 lah, $190 lah. Kurang lebih. Seperti itu. Ya, ini memang screenshot ini waktu itu dibuat oleh yang bersangkutan Pak. Jadi saya tinggal tempel aja. Ini oleh pemilik akun. Oke, mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman yang. Ya, enggak, saya hanya cerita pengalaman. Betul. Pak Mul sendiri sudah jual Pak? Sudah pernah profit? Sudah, iya, betul profit. Jadi, jadi ini pengalaman aja. Boleh sharing Pak, boleh sharing ya. Dipakai teman-teman monggo, enggak ya juga nggak apa-apa karena kan
tergantung masing-masing gitu. Ya, Karena kan kita menduga naik dan turunnya tadi kan kita tidak tahu itu mau naik seberapa dan lain-lain. Saya mempunyai gitu semacam yang terima saja gitu. Kalau kita udah naik kelihatannya naik taruhlah 30% begitulah gitu ya. 30% dari modal kita gitu. iya. Cepat kita jual saja. Iya. Kalau Terus udah untung 30% ya jual aja. ya sudah Ngapain jual lagi, aja. nanti Nah, nanti turun beli lagi. ya nanti kita terimanya itu kurang lebih 20-an%-nya. Nah Iya. itu sudah nanti kita tinggal nunggu begitu turun kita beliin lagi gitu. Jadi kita bisa Betul. nikmati yang 20%. Ya ini hanya ya case. Jadi karena kita kan tidak tahu naik turunnya emas itu sebelum kita mempelajari benar parameter-parameter apa yang membuat emas itu bergerak dan lain-lain, itu kan ilmu tersendiri. Ya. Tapi pun sepintar-pintarnya orang punya ilmu Pak, nggak bisa juga tepat 100%. Oh iya, ya justru itu karena itu kan main probabilitas itu, sehingga ya harus jangan terlalu berharap tinggi gitu loh. Udah segitu aja udah cukup lah, cepat diambil cepat, nanti beli lagi waktu turun gitu. Ya, memang strateginya begitu, naik udah untung jual, nanti kalau turun beli lagi. Terima kasih Pak Irman. Ya, makasih Pak Mungo. Pak Herman, Ya Pak. kalau Pak Herman sendiri sebenarnya lebih prefer strateginya apa, Pak? Trading atau investing, Pak? Karena kalau kita Saya lebih fokus ngembangin bisnis ya Pak. Oke. Ya. Bangun Tapi jaringan. dari sisi emasnya sendiri, Pak. Apakah Bapak lebih suka untuk melakukan trading, katakanlah jual beli begitu harga di grafik kelihatan naik turun seperti itu, atau Bapak lebih suka investing aja? Taruh sekarang, nanti pikirin baru seperti Warren Buffett bilang, kalau kita beli saham, saya anggap aja sebagai saham, kita nggak usah lihat tengok-tengok aja selama 10 atau 20 tahun lagi. Tergantung financial goals kita atau time horizon kita, Pak. Jadi gini, kan ada dua fasilitas ya, GCA dan GAE ya Pak ya. Iya. Kalau GCA itu ya seperti yang tadi dibilang, udah beli, udah ambil 85%-nya ya biarin, nggak perlu ditengok-tengok, biar aja 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru kita panen kan. Tapi kalau bicara GAE Pak, itu apabila sudah untung, jual dulu, turun beli lagi. Di situ hasilnya akan lebih maksimal. Oke. Itu pun kan juga transaksinya nggak tiap hari, nggak tiap bulan juga. Kadang-kadang 3 bulan baru bisa beli lagi kan, nunggu harga benar-benar pas gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau nggak salah saya pernah baca buku tentang investasi Pak. Kalau kita main masuk keluar, at the end of the day itu kita bisa rugi katanya akhirnya Pak. Pak Herman percaya nggak dengan statement itu Pak? Itu beda lagi Pak. Karena yang itu namanya trading ya Pak. Iya. Beli fisik. Oke. Nah, kalau trading itu semua ada risiko Pak. Karena dia dua arah ya Pak. Naik dan turun, naik dan turun. Nah, tapi kalau ini kita beli fisik. Fisik ini ditambah 10 kali. Dan ingat Pak, kita ada manajemen fee Pak. Ya. Jadi karena kita pikirkan ada manajemen fee, sebaiknya saat kita udah untung, kita rasa ini kayaknya harga udah mulai akan koreksi lagi, kita jual dulu. Nanti turun, kita ambil lagi. Gitu loh Pak. Oke. Berbeda dengan kalau orang beli saham ya dengan modal dia sendiri tanpa bantuan modal pastinya otomatis kan nggak ada manajemen fee ya Pak ya. Iya. Jadi dia mau tahan 10 tahun, mau tahan 50 tahun pun nggak ada masalah, malah dia dapat dividen kalau perusahaannya untung kan Pak. Oke. Tapi kan saham juga ada risiko kalau turunnya juga jauh. Benar Pak. Iya. Dan tidak dapat 10 kali. Jadi ada berbeda-beda prinsip ya Pak.
Berbeda-beda Oke. prinsip dan cara bermainnya ada beda-beda. Oke Pak Herman, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Jadi prinsip-prinsip orang saham ya nggak bisa 100% kita pakai di sini. Demikian juga prinsip-prinsip orang trading. Itu nggak bisa juga 100% kita pakai di sini. Begitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi silakan sebelum kita tutup. Malam ini pergerakan bagaimana Pak kira-kira? Malam ini naik Pak. Enggak sekitar jam 11, jam 2 gitu nanti? Saya sebenarnya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Yang bersifat begitu. ramalan ini Pak ya. Tapi ini kita bicara secara teori saja ya, secara teori. Ini terlihat saya ada garis ya Pak ya. Iya. Ini saya tarik garis manual. Karena dalam prinsip saya apabila dia menembus garis ini kan tadinya nih bolak-balik di areal yang garis ini. Iya. Apabila dia tembus, nah ini ada titik konfirmasi maka dia akan naik sampai ke sini. Cuma saya nggak tahu apakah besok, apakah minggu depan atau sebulan lagi. Maka dia akan mencapai posisi ini secara teori ya Pak ya. Dia akan capai di posisi garis ini nih. Nah, jadi ini akan sampai ke sini nih. Nah, setelah sampai di sini kita analisa lagi nih, lihat pergerakannya di sini apabila dia tembus lagi ke sini, maka dia akan sampai di areal ini. Tapi kalau ternyata di sini dia tidak tembus, bisa jadi dia koreksi dulu ke bawah, baru dia balik lagi. Ya. Jadi selalu ada dua kemungkinan. Nah, ini ilmu teoritis yang mana tidak 100% tepat karena hukum pasar ini adalah hukum probabilitas namanya Pak. Hukum statistiknya kita bicara rata-ratanya lah. Iya Pak. Seperti itu. Oke Pak, kasih. Terima kasih Pak. Oke, sudah pas 2 jam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan hari ini. Salam sukses. Ada 61 orang bertahan sampai sesi akhir. Ya, semoga pertemuan hari ini membawa manfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Kita rutin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kan besok hadir yang sudah introduser ke atas, Tujung Ya, dan Pak. William ya. Pak Nanti Ika saya bagi linknya hadir. di grup. Oke, terima kasih. Pak Herman. Ya, Besok lagi. salam sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.